Hai, welcome to Improve Your Move, tempat di mana kita bakal ngebahas all about how to improve ourselves. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang personal financial. Apa itu personal financial? Personal financial basically adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana pandangan kita terhadap uang, dan bagaimana kita memperlakukan uang. So basically, how you spend your money, it's a personal financial. Bagaimana cara kalian mengatur keuangan itu adalah hal yang sangat penting. Itu kenapa di dunia ini ada si miskin dan si kaya. Ada dua persepsi yang berbeda di antara mereka bagaimana cara mereka mengatur keuangan. Kemudian timbul pertanyaan di mana bagaimana cara mengatur keuangan atau personal finansial yang benar. Basically banyak banget cara mengatur keuangan yang udah di-share oleh orang-orang di luar sana. Ada juga podcast-podcast yang sudah meng-share atau membagikan bagaimana cara mereka mengatur keuangan, dan banyak juga personal financial trainer yang udah membagikan bagaimana cara mereka mengatur keuangan. Tapi pada video ini aku bakal ngebahas bagaimana caraku sendiri mengatur keuangan. I mean from my experience. Pertama, for me, kalian harus tahu bagaimana cara menghasilkan uang terlebih dahulu, sehingga kalian tahu bagaimana rasanya mendapatkan uang dari keringat kalian sendiri. Dan ketika kalian udah nggak minta lagi sama mama, nggak minta lagi sama papa, dan uang yang kalian nikmati itu adalah hasil kalian sendiri, di sana akan ada rasa atau perasaan di mana, menurut pengalamanku, di sana ada perasaan di mana kita mulai lebih wise untuk menggunakannya, karena itu hasil kita sendiri. Jadi yang paling penting pertama adalah kalian harus tahu bagaimana cara menghasilkan uang. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah tahu caranya menghasilkan uang, sekarang kalian harus tahu bagaimana cara memanage uang tersebut sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Banyak sekali yang menyarankan 50-30-20 alias 50% untuk life, kemudian 30%-nya untuk saving, kemudian 20%-nya untuk playing. But for me, itu tergantung nominal yang kalian punya. Bisa saja nominal dan tanggungan yang kalian punya, bisa saja kalian nge-spend lebih banyak kebutuhan karena kalian butuh lebih banyak memang, dan kemudian bisa saja kalian juga lebih banyak savingnya karena kalian belum ada tanggungan apapun. Jadi sesuaikan dengan tanggungan kalian dan sesuaikan juga dengan target kalian. Yang ketiga, kalian harus pahami bagaimana itu tangga finansial. By the way, ini dikutip dari beberapa sumber dan akhirnya aku menyimpulkan bahwa tangga pertama adalah hutang. Jadi kalian harus menyelesaikan hutang apapun yang sedang ada dalam hidup kalian, mau cicilan, mau KPR, mau apapun itu, secepatnya kalian harus selesaikan karena itu yang utama terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian terbebas dari hutang, kalian naik ke tangga selanjutnya, yaitu memiliki tabungan yang cukup. For me di Indonesia mungkin 10 juta, memiliki tabungan 10 juta yang likuiditasnya tinggi yang bisa kalian ambil langsung kapanpun itu udah sangat best. Jadi tangga kedua yaitu memiliki tabungan yang sesuai dengan daerah kalian masing-masing ya. Berapa angka yang cukup untuk bertahan. Kemudian tangga ketiga adalah dana darurat. Setelah kalian memiliki tabungan, kalian masuk untuk mengumpulkan dana darurat kalian, yaitu minimal 3 bulan dari pengeluaran bulanan kalian, atau baiknya 6 bulan. Dan kalau kalian sudah berkeluarga, buatlah 12 bulan. Jadi kumpulkan selama 12 bulan, kalian bisa taruh di instrumen investasi yang likuiditas. Tangga keempat yaitu investasi. Jadi mulailah berinvestasi, berbisnis atau apapun itu ketika kalian sudah pertama bebas hutang, kemudian tangga kedua sudah memiliki tabungan yang cukup, kemudian tangga ketiga kalian sudah memiliki dana darurat, baru kalian boleh memulai bisnis ataupun investasi. Karena tangga keempat dan kelima mungkin akan kubahas di video selanjutnya. But yang paling penting adalah 1, 2, 3, 4. Yang pertama, kalian harus bebas dari hutang. Kemudian yang kedua, kalian harus menyiapkan tabungan yang cukup sesuai daerah kalian masing-masing. Disclaimer, mungkin di Indonesia kalian punya 10 juta liquid, itu sangat bagus sekali. Kemudian yang tangga ketiga yaitu mulai kumpulkan dana darurat kalian.
3 bulan pengeluaran, bukan pemasukan ya, 3 bulan pengeluaran ataupun 6 bulan pengeluaran. Dan kalau kalian sudah berkeluarga, at least harus 1 tahun pengeluaran atau 12 bulan. Kemudian tangga berikutnya yaitu investasi atau bisnis. Jadi kalian bisa mulai investasi atau bisnis. Saja kalian bakal bertanya, kenapa harus mengikuti tangga-tangga seperti itu? Karena kalau kalian memulai dari awal investasi dan bisnis, kemudian kalian masih punya utang, maka kalian akan sangat-sangat tertekan sekali. Ataupun kalian sudah selesai utang, kemudian kalian nggak punya tabungan, tapi kalian udah tiba-tiba memulai bisnis. Amit-amit kalau bisnisnya gagal, kalian tidak punya pegangan sama sekali. Begitupun seterusnya, kalau kalian belum punya dana darurat, kalian belum punya tabungan, tapi kalian tiba-tiba sudah berbisnis, kalaupun bangkrut atau amit-amit kalian ada sakit dan lain hal, kalian bakal jatuh. So, itu untuk mengamankan kalian. Jadi, step by step, it's okay, slow but sure, okay? Ya, singkat, padat, dan jelas itu yang bakal aku bahas pada hari ini. Kalau kalian mau kelanjutan tangganya, silahkan komen di bawah. Kalau kalian mau aku ngebahas tentang apa lagi, tentang improve yourself, mungkin aku bisa bahas di video selanjutnya. Jadi tinggalin aja di kolom komentar. Dan buat para anak muda, kalian harus mulai sekarang. Kalian harus mulai sekarang. Banyak yang bilang masa muda itu adalah masa yang paling enak, dimana kalian bisa lala-lele, kalian bisa begini begitu, kalian bisa mencoba banyak hal. But ada orang-orang yang berlari di sekitar kalian, ada orang-orang yang berambisi di sekitar kalian. So you need to pick your side. Yang pertama, kalian mau berlari atau berambisi juga bareng mereka, atau yang kedua, kalian mau diem aja dan senang-senang aja sampai akhirnya nanti kalian bakal mikirin hidup kalian kok gini-gini aja. Jadi kalian harus mulai sekarang. Thank you very much for your time. Guys,